Wah, luar biasa. Ya, saudara yang ikuti di rumah, ini hanya pemberitahuan saja. Taiwan itu tidak pernah menjadikan 25 Desember itu libur nasional seperti banyak negara di dunia. Jadi hari ini di Taiwan tetap normal, orang kerja, sekolah, semuanya itu. Tapi ini ada anak-anak Tuhan yang bergabung. Sebagian besar mereka baru pulang kerja juga. Bahkan ada juga sebagian yang dipotong gajinya karena ada tanggal sini hari. Tapi dapat gaji dari atas. Oh, dapat gaji dari atas. Yang dari Jerman yang ngomong minta gaji dia. Oke, puji Tuhan. Ya, shalom semuanya. Bapak Gembala, terima kasih. Ibu Gembala juga, terima kasih. Oke, baik, siap belajar ya. Hari ini setiap kita, perhatikan ya, setiap kita termasuk yang di rumah, yang paling tidak sudah 10 kali merayakan Natal atau ikut ibadah Natal. Paling tidak yang sudah 10 kali. Kira-kira saudara dan saya sudah berapa kali merayakan Natal? Ayo, jawabannya apa? Lupa. 21 kali. Lupa. 17 lupa. Lupa. Lupa tahu tidak? Lupa lu. Walaupun misalnya saudara baru percaya Yesus tahun 90. Saya percaya saudara tidak akan pernah menyebut, oh saya sudah merayakan Natal 33 kali. Lebih atau kurang? Lebih, nggak mungkin kurang lebih. Ayo jujur. Untuk Natal tahun ini saja, saudara seberapa kali merayakan? Betul tidak? Nah, apalagi kalau saudara Natal pertama itu tahun 90 bulan Desember, berarti sekarang sudah 33 kali, betul tidak? Itu kalau setahun sekali. Apalagi yang mau punya cari kado. Oh, dengar juga ya. Wih, itu bisa berkali-kali. Dengar Natal di gereja tadi datang. Kalau nggak dapat kado, dapat makan. Maka itu kalau bulan Desember ini orang kesan gemuk-gemuk semua. Karena makan saja. Yang di rumah boleh senyum-senyum sendiri, tapi nggak dia. Nah, hari ini yang sudah merayakan Natal kurang lebih 10 kali, semua kita harus berkata cukup. Oh enggak? Cukup. Kenapa kalau saudara nggak mau berkata cukup setelah 10 kali merayakan Natal, apalagi sudah ratusan kali sampai lupa? Maka saudara overdosis. Betul tidak? Overdosis. Tahu nggak kata overdosis? Apa itu? Cepat yang di rumah jawab. Tadi yang akan baca. Operator saja ini. Ya, tulis ya. Apa itu overdosis? Kelebihan dosis ya. Kebanyakan. Mendengar kata overdosis itu negatif atau positif? Semua yang keterlaluan. Iya, negatif. Serius. Lalu bagaimana? Nah, hari ini kita akan mengerti arti Natal. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita akan mengerti arti Natal untuk orang lain. Yang lain diam saja. Pulang. Kita belajar tentang apa? Arti Natal untuk orang lain, bukan untuk kita. Cukup. Setuju ya? Karena kalau saudara nggak mau berkata cukup untuk Natal, maka kita akan overdosis. Artinya Kelebihan dosis. mati. Kok susah benar? Betul nggak? Orang overdosis kan mati. Nah, berarti di gereja banyak mayat tapi hidup karena overdosis tadi. Natal tiap tahun bisa berapa kali? Kalau saya hitung ya, tahun ini Natal pertama saya itu tanggal 9 November. Bayangkan. Itu sudah Natal saya 9 November.
Sampai sekarang nggak hitung. Ya, nah. Untuk si MCC saya sudah 2 kali kemarin dan hari ini Pak. Nanti setelah acara ini kami akan Natal dengan sosor kita dari Gereja Katolik. Natal ya. Itu bayangkan. Oke, jadi nanti mari kita buka Yesaya pasal 9. Ada ayatnya di layar multimedia. Siapa sih yang multimedia belakang? Nathanael. Wih, nama Nathanael. Wih, keren hafal. Kok Bapak Alkitab yang bilang? Nathanael, orang yang paling tulus se-Israel. Jadi yang akan punya anak laki, yang akan punya cucu laki, kasih nama Nathanael. Itu nama ya. Anak yang pertama Nathanael, kedua Nathanael. Oh, tadi yang ketiga. Nah, omanya yang ngomong ini. Udah, mana ayatnya? Yesaya 9 ayat yang kelima. Kenapa tuh? Oh, ayat 5. Nah, tiap Natal, oh berarti di ayat 6. Kalau begitu di sini ya. Ayat 6 coba. Nah, ini ya. Bedanya penulisan di apa itu laptop, di komputer dengan Alkitab ayatnya, angka ayatnya. Ya, yang di Alkitab suara ayat 5, kalau di komputernya ayat 6. Sebab, stop dulu. Kalau ada kata sebab, itu menunjukkan ada apa di kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya mengerikan sekali. Coba kita baca, oh ganti Nathanael. Ya udah, bisa nggak? Kamu mau ngurus apa dulu? Gak apa ngurus ini dulu. Sayang yang lihat YouTube jadi bingung-bingung nanti. Oke. Kamu balik lagi ke kursi di sana. Sebab, nah ini ada apa sebelum ayat 5? Sebab yang tadi itu ayat 4 di Alkitab, ayat 5 ayat 5 di komputer saudara. Coba. Ada apa sebelumnya? Sebab seorang anak telah lahir. Ayo ayat sebelumnya. Baca dulu. Susah. Ya. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Stop. Kalau saudara membaca ayat ini, saudara membayangkan apa? Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ayo bayangkan apa? Bayangan apa itu? Perang. Setiap jubah yang berlumuran darah, berarti korbannya sudah banyak. Tapi puji Tuhan akan menjadi umpan api. Baik sepatu tentara, baik jubah tentara berlumuran darah. Artinya pasukan musuh itu kalah. Terus ayat sebelumnya lagi. Kenapa bisa kalah? Ya sebab nanti itu. Kita naik lagi dulu. Nah, kembali kata sebab kok yang menekan umat manusia. Kuk. Saudara tahu kayu kuk itu kayu untuk menyiksa. Ya. Saya bukan ngajari saudara untuk lihat film perang Tiongkok, enggak, tapi tahu. Ya, zaman kaisar Tiongkok yang sadis-sadis ini. Semua penjahat kan dimasukkan kayu kan di lehernya itu dan diarak begitu. Nah itu kuk yang menekannya. Dan gandar itu kayu balok besar yang diikatkan di tengkuk, lalu tangan penjahatnya dirantai begini, bisa tahu ya? Gandar yang di atas baunya nggak cukup di situ, serta tongkat si penindas. Ini yang iblis buat atas seluruh umat manusia. Oke, akan atau telah
Telah. Baca ayat. Akan atau telah? Telah. Artinya Sudah. sudah selesai. Jadi Natal, kelahiran Raja segala raja, itu menghancurkan semua tekanan hidup, ya hukuman mati, penindasan. Pokoknya bayangkan sendiri itu. Amen. Terus sepatu tentara yang bergerak-gerak, juga mereka perlu merendara, habis semuanya. Kutuk itu, kok itu, gandar itu telah Tuhan patahkan, bukan akan. Nah, baru ayat yang kelima. Kenapa semua itu bisa bebas dan merdeka? Kembali ayat 5, ayat 6 di layar. Terus satu ayat lagi. Sebab baca. Seorang anak telah lahir untuk kita. Stop dulu. Karena perhatikan urutannya ini luar biasa. Seorang anak. Berarti dia apa? Bayi. Waktu berjalan, seorang anak ini menjadi seorang putra. Berarti bertumbuh. Nah, kita harus marah kepada setan yang membodohi gereja ribuan tahun. Kenapa saya harus marah juga? Setan berhasil membodohi gereja. Setan berhasil menggoblokkan gereja, termasuk para imam, pastor, pendeta, teolog-teolog itu. Dengar, Yesus gak pernah jadi putra. Ngerti gak maksud saya? Tetap bayi. Oh, ya. Ini diputus oleh setan. Yesus gak pernah dibuat dewasa. Maaf kalau saya pakai istilah sekolah minggu anak-anak. Kalau Tuhan Yesus betul lahir 25 Desember, 25 Oktober dia umur berapa? Cepat tangan itu. 10 bulan. 25 Desember, 25 November umur 11 bulan. Begitu mau ulang tahun 25 Desember, anak kecil. Itu jahat, saudara. Maka itu apa yang tertulis di ayat 3, ayat 4 tidak pernah terjadi. Manusia tetap diperbudak, dihancurkan oleh semua perbuatan setan. Baca kita dia. Guknya, gandarnya, belenggunya, tongkat si penindas. Sepatu tentara yang berderak-derak, jubah tentara yang berlumuran darah, gak pernah dihancurkan. Sebab Yesus tetap dikecilkan. Maka itu saya kalau ke rumah orang Kristen dan lihat ada gambar bayi, patung Bethlehem bayi, saya marah betul. Ini setan semua. Betul tidak? Ayo, segoblok-gobloknya anak goblok. Berarti goblok benar ya. Ayo jujur jawab. Mau nggak kalau mereka dirayakan ulang tahun umur 6 tahun, tetapi foto yang dipasang ketika dia keluar rumah sakit? Anak itu marah nggak? Marah. Marah. Kenapa marah? Kecil-kecil kan? Ya malu dong. Aku umur 6 tahun. Lo ngerti kasus ini? Ini loh masalahnya. Jadi selama ribuan tahun setan menginjak-injak kedahsyatan raja segala raja ini. Karena gobloknya gereja yang mau digobloki oleh si setan. Yesus hanya umur 11 bulan. Bayang. Masa ribuan tahun dia cuma 11 bulan? Nggak pernah dewasa. Belum selesai.
Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara lihat cara penulisannya ya. Tolong yang punya kitab bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa ini penting. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, koma. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Bukan koma, tapi titik koma. Kalau kita belajar tata bahasa, ada bedanya antara koma dan titik koma. Titik koma itu berupa perpindahan perubahan yang drastis daripada sekedar koma. Dari mana saya bisa mengerti ini? Karena Tuhan Yesus berkata, langit bumi bisa lenyap, tapi satu titik aja dari Taurat itu enggak. Ini titik koma, dan koma jangan dianggap enteng. Titik koma. Lihat fase ketiga, ada apa? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Stop. Bagi yang belum tahu, supaya hari ini tahu. Semua negara di dunia, sistem politik, pemerintahan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sistem apa saja, itu beda-beda. Tapi satu-satunya sistem yang dipakai sama oleh seluruh dunia adalah sistem militer. Kemarin dalam perjalanan ya kami di MRT lalu diskusi tentang siapa yang ngomong kemarin, dia membenci orang mana kamu ya. Kenapa suruh benci bapakmu, benci ibumu, benci keluargamu? Nah, saya jawab, untuk mengerti salah satu cara untuk mengerti firman Tuhan, pakai sistem militer. Ini Yesaya itu menulis firman ini kurang lebih 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Berarti sistem militer itu sudah lama dipakai sama oleh dunia. Nah, maaf, yang tidak mengerti sistem militer nggak dosa kok, nggak apa-apa. Tapi yang ngerti tolong jawab saya. Tanda pangkat di lengan atas boleh jajar-jajar sebanyak apa dengan satu tanda pangkat di bahu. Bedanya apa? Yang ngerti cepat, yang nggak ngerti ingat aja contoh lagi. Ayo, apa bedanya? Ada orang pakai jubah militer keren, ya pangkatnya jajar di lengan sini, entah berapa garis gitu, dengan satu saja tanda di bahu. Bedanya apa? Jabatan. Ini paling tinggi. Jabatan ya, kekuasaan. Otoritas. Jadi ribuan tahun yang lalu sistem militer itu sama. Seorang perwira akan ada tanda di bahunya, bukan di lengannya. Coba perhatikan. Dari seorang anak terus jadi seorang putra. Setelah jadi putra, dia punya lambang di bahunya. Mengerti? Nah, ini yang harus gereja sadar. Amin. Untuk tidak mengecilkan Yesus lagi. Amin. Bayangkan, kalau toh Yesus itu jadi putra, masih lumayan. Istilahnya betul tidak? Daripada bayi terus. Apalagi saya enak melihat gereja menggambarkan Yesus, digambarkan bayi montok yang gemes itu digendong. Kurang ngajar betul. Setan itu yang bekerja terus. Itu kan jahat sekali. Bagaimana raja segala raja dibayikan seperti itu, sadis itu. Dan setan berhasil mengecilkan Yesus terus. Mari. Maka itu gereja harus bertobat. Amin. Setelah lambang pemerintahan ada di atas baunya ini,
ada ribuan lagu yang sudah digubah dari Yesaya 9 ayat 5. Betul, tentang nama Yesus. Salah satu coba pemusik. Ingat nggak? Enggak. Iya. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Terus lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Nah, stop. Saya nggak akan lupa Natal 84 kalau nggak salah. Roh Kudus menyadarkan saya. Dalam terjemahan asli ada 5 nama Yesus itu. Indonesia cuma 4. Nggak apa-apa. Tapi kita perhatikan. Saya sebelum tahun 84 selalu memikir Bapa di surga yang memberikan Yesus dengan 5 nama. Yang pertama harusnya penasihat. Yang kedua ajaib. Yang ketiga Tuhan yang perkasa. Yang keempat Bapa yang kekal. Yang kelima Raja Damai. Nah, saya nggak tahu cungunya bagaimana, tolong ya. Yang tinggal di Taipei, di Taiwan, lihat cungunya. Nah, dari Natal pertama saya peringati ya tahun 70 bulan Desember. Karena Agustus 70 itu pertama kali saya jumpa Tuhan Yesus secara pribadi. Sampai Natal tahun 84 saya baru disadarkan. Ternyata nama itu bukan Bapa di surga yang memberi. Baca lagi. Siapa? Baca itu, kalian disebutkan orang. Jadi orang yang memberi nama. Wih, ada berapa cumanya? 4 juga. Oke, nggak apa-apa, 4 atau 5, pokoknya sama. Hah? Orang yang menyebutkan. Jadi bukan Bapa di surga. Ayo, siapa yang baru tahu juga hari ini? Bukan Yahweh Tuhan yang memberikan Yesus nama yang hebat. Orang menyebut. Wah, saya mulai mikir. Ayo pelan-pelan. Berarti kalau orang menyebut Yesus Kristus Raja segala Raja dan Tuhannya Tuhan-Tuhan dengan nama-nama itu, berarti orang itu melihat apa di hidup Tuhan Yesus? Lambang pemerintah. Apa? Lambang pemerintah. Iya, lambang pemerintah. Apalagi? Oke, rupanya saudara belum nyambung. Oke. Misalnya, ya hari ini saya memberi nama Gembala Saudara Martabak Jensen. Tahu ya? Tuan Martabak, maaf saya nggak singgung. Kenapa disebut Tuan Mister Martabak? Nah, apa yang dikerjakannya? Ngerti? Nah, kalau begitu ini yang saya maksud. Kalau orang menyebut Yesus dengan istilah Wonderful Counselor, penasihat yang ajaib, jadi kerjaannya memberi nasihat. Memberi nasihat. Tuhan yang perkasa. Berarti orang melihat Yesus itu Perkasa. Tuhan yang hebat. Apa yang kekal? Mudah-mudahan saya punya waktu cukup untuk menguraikan. Ini loh saudara. Sampai orang menyebut Raja Damai. Nah, kalau saya awal tadi katakan saudara-saudara paling tidak 10 kali merayakan Natal untuk diri sendiri, maka mulai hari ini harus stop, cukup. Ayo Natal kita jadikan untuk orang lain. Kalau saudara dan saya adalah pengikut Yesus,
murid-murid Tuhan Yesus. Artinya saudara dan saya harus disebut orang dengan nama yang sama. Oh, Amin. Amin. artinya Perbuatan. apa yang kita kerjakan seperti Yesus. Salah satu bukti, maka itu kalau sudah ada yang merayakan Natal ribuan kali sampai lupa berapa kali, ya ribuan dong ya. Loh, itu tidak ribuan kali. Nah, hitung aja jujur, Natal ini aja sudah berapa kali sudah. Apalagi yang maha hadir ke gereja situ Natal, gereja situ Natal, maha hadir. Oh, jangan tersinggung. Kadang-kadang ngikuti di rumah yang maha hadir, tidak. Pokoknya kalau saya pakai istilah Surabaya, sakono gereja mbok leboni. Nah, ini Surabaya. Artinya, asal saudara lihat ada gereja terbuka merayakan Natal, masuk. Kenapa Pak Maxo tertawa? Tenanan itu. Oh, tenanan itu. Bahasa Jawa ya? Jawa pula. Ngerti gak maksud saya, saudara? Wah, kalau ada Kristen yang maha hadir seperti itu, sebayangkan. Tapi percuma kalau saudara dan saya mengaku murid Yesus, pengikut Yesus, ternyata mirip-mirip aja enggak. Ngerti? Berarti kita belum sungguh-sungguh. Salah satu. Kalau saudara ngikut saya baca apa itu semua sosial media saya, salah satu hal yang paling banyak saya terima dari bangun pagi sampai mau tidur malam, pasti isinya, tolong doakan saya, tolong saya itu mau kuliah di mana, aduh ini masalah suami saya, aduh ini masalah anak saya. Artinya maksudnya, artinya cepat. Tolong. Orang minta nasihat. Oh, sehat. Betul? Nah, tapi ada orang egois. Jangan ganggu saya. Toh saya gak pernah minta nasihat siapa-siapa. Wih, keren betul. Orang jahat sekali. Maaf, saya gak bisa jawab. Jangan. Maaf, saya harus berkata. Salah satu kriteria, salah satu penilaian. Apakah saudara dan saya yang mau merubah konsep Natal untuk menjadikan Natal itu berguna buat orang lain? Maka paling tidak harus ada pertanyaan. Dalam 1 minggu ada berapa orang yang minta nasihat ke saya? Jangan jawab, oh setahun belum tentu sekali. Itu penjahat besar. Itu orang paling egois dan paling sadis yang mengaku Kristen. Terus kalau ada orang kontak, tolong, oh jangan tanya saya, tanya Pak Max saja. Awas. Ya, awas ya. Lu serius? Ojo tanya Pak. Kita ini penasehat. Oke, kita tinggalkan dulu ayat ini. Yesaya pasal 2. Mulai ayat 2. Yesaya pasal 2 mulai ayat 2. Eri sinyalnya aman? Tolong cek ya. Kalau tadi ada gangguan, tolonglah gereja SMCC wifi-nya diperkuat begitu ya. Bayar. Saya bayar kembali dulu. Dari kemarin. Iya, tapi ini susah. Kemarin katanya banyak orang, hari ini juga. Mati. Nanti saya belikan paket 10.000 bro. 10.000. Udah diam, udah ribut. Udah. Akan terjadi. Kapan? Pada hari terakhir. Kapan itu hari terakhir? Sekarang. Ya. Terjadi apa? Gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung
dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit stop dulu. Taiwan salah satu negara yang dikelilingi the ring of fire. Tadi nggak istilah itu? Ya. Gunung Berapi berapi aktif. itu sepanjang dari Taiwan utara sampai ke Kaohsiung. Gunung berapi sama seperti Indonesia. Maka itu bagi orang luar negeri yang bukan Indonesia, mereka itu kagum dengan orang Indonesia. Sebab Indonesia itu salah satu negara, hampir semua pulaunya itu gunung berapi. Hanya Kalimantan yang nggak ada gunung berapi. Maka bangsa-bangsa lain itu kagum dengan kita. Mereka juluki, kamu adalah bangsa yang sudah siap tinggal di neraka. Kenapa? Kenapa? Ya karena kita ini sejak lahir sampai mati di daerah gunung berapi. Dan sehat, enggak usah duduk aja, lihat. Dan kita sehat-sehat, punya anak banyak lagi, nekat. Stop. Saya nggak mau terganggu. Stop, duduk. Ya, kalau saya batuk itu bukan perlu minum, karena saya lihat sudah lucu-lucu. Nggak, tenang. Oke. Nah, pada hari-hari terakhir pelan-pelan ada satu gunung, dan di gunung itu ada rumah Yahweh. Jangan bilang gereja loh, Ya. karena tidak semua gereja itu rumah Tuhan. Karena banyak gereja dimiliki oleh si pendeta, maka itu rumah pendetanya. Kalau rumah Tuhan ada Tuhan di situ. Kalau rumah pendeta ya milik pendeta. Dan betul. Karena di gereja-gereja itu nama pendetanya lebih dihormati daripada nama Tuhan. Belum serius itu. Iya, ngeri betul. Dan pendetanya tinggal di Jakarta, tapi dia hadir ada di mana-mana. Waduh. Ngeri, dan khotbahnya pakai video. Maaf, itu sudah nggak benar. Nah, ada satu gunung, dan di atas gunung itu ada rumah Yahweh. Satu gunung ini, baca baik-baik, adanya, baca, berdiri tegak cepetan. Di hulu-hulu. Di hulu gunung-gunung. Stop. Apa itu hulu gunung-gunung? Saya nggak tahu gunung tertinggi di Taiwan apa? Gunung apa? Isan. Ya oke. Nah, di antara gunung-gunung yang tinggi itu, pelan-pelan ya, gunung tempat rumah Yahweh itu di atas mereka semua. Jadi gunung di atas gunung-gunung. Dari jauh kelihatan nggak? Sangat. Nggak selesai. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Saudara, maksud Papa berfirman seperti ini. Berarti gereja yang benar itu akan dilihat dari jauh nggak oleh banyak orang. Ya. Nah, lihat titik koma. Tapi sorry, bukan koma. Ya. Apa yang akan terjadi kalau gereja Tuhan, bukan gereja si pendeta, itu ada di tempat yang paling tinggi? Coba baca. Segala bangsa. Sini Han. Akan ngapain? Berduyun-duyun ke sana. Apa bedanya segala bangsa akan datang ke sana dan berduyun-duyun? Bedanya apa? Segala bangsa akan datang ke sana dengan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Bedanya apa? Rame-rame. Rame, enggak putus-putus. Ya. Apa? Rombongan. Enggak putus-putus. Jangan main-main. Ayat 3. Dan bayangkan, sudah segala bangsa berduyun-duyun, masih ada lagi, dan banyak suku bangsa akan pergi ke sana, ke rumah Yahweh,
serta berkata, ini loh, saling ngajak. Ayo, ayo. Jadi makin besar nggak jumlah ini? Makin besar. Ayo, ayo. Mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub. Apa tujuannya? Supaya Dia mengajar. Yesus yang dari anak menjadi putra, dari putra menjadi punya pangkat di bawahnya, mengajar apa? Kita tentang Jalan. Nah, berarti ada nasihat nggak? Ada. Nah itu dia. Maka itu murid Yesus orang Kristen dengar. Salah satu kriteria penilaian tentang posisi dan keberadaan kita sebagai murid Yesus. Berapa banyak orang dalam satu hari atau satu minggu datang mencari pengajaran, minta nasihat kepada kita. Karena segala bangsa akan berduyun-duyun dan banyak suku bangsa. Jadi Tuhan Yesus nggak boleh hanya kita miliki untuk diri sendiri. Yesus nggak boleh hanya kita nikmati. Oh, dia memang hebat. Aduh, luar biasa Tuhan kataku. Pertanyaannya, kapan dia hebat buat orang lain? Melalui hidup dia. Renungkan kalimat ini. Ini yang belum terjadi. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Ini luar biasa. Sayang waktu saya nggak bisa cerita, tapi saya bisa tanya istri saya, tanya beberapa anak-anak yang tahu. Banyak orang. Berarti nggak hanya yang Kristen. Iya. Harus bisa minta nasihat pendapat saudara untuk hidup mereka. Dan untuk itu, maaf ya, nggak perlu sekolah teologi dulu, kelamaan. Iya. Bayangkan untuk dapat nasihat tunggu saudara kuliah 4 tahun, mati dulu tuh orang. Loh maaf loh, betul tidak kelamaan. Butuhnya sekarang, suruh tunggu 4 tahun. Jangan tersinggung saya ngomong. Jangan ya Sam. Dia bilang, Pak boleh nggak saya lanjut ke kelas 2? Ngapain? Terus nonton dari ini. Baca baik-baik. Tuhan Yesus minta kita itu ratusan kali, kalau saya pakai gaya bahasa Liverpool. Jadi saksi, jadi saksi, Amen. jadi saksi, jadi saksi. Bukan jadi pengkhotbah, goblok. Jadi saksi. Amin. Amin. Nah, untuk menjadi saksi itu tidak perlu kuliah. Betul. Menjadi saksi, ada yang pernah jadi saksi di pengadilan di Taiwan? Pernah ini Bu Gembala. Menjadi saksi itu hanya menceritakan ulang apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dialami. Iya. Kalau jadi pengkhotbah memang harus kuliah. Tapi hamba Tuhan yang sudah kenal dengan teologi itu cara menyampaikan firman jadi kaku. Betul. Karena takut salah. Keluar dari peraturan-peraturan yang dibuat sendiri itu kan aneh. Betul. Tapi kalau dengan Roh Kudus, wah, Yes. Haleluya. luasa. Amin. Itu bedanya. Kalau pengkhotbah itu teolog, maka yang mendengar rata-rata alisnya gandeng, dahinya mengkerut. Kenapa? Memumut panjang lebar. Karena namanya teologi. Itu sama dengan geologi, psikologi, antropologi, dan logiologi yang lain. Karena itu logika harus diterima dengan logika juga. Maka itu alisnya kan. Dan saya mengkerut, saya nggak bisa gimana, nggak tahu.
Tapi kalau Roh Kudus yang mengurapi, maka mendengar itu nggak perlu capek-capek mikir. Ya. Dengan relax, oh iya ya, oh iya. Nah, anak-anak itu nggak perlu ilmu pengetahuan. Anak-anak itu perlu bukti dan fakta dalam kehidupan. Amen. Ngerti nggak perbedaannya? Berarti. Maka itu kalau firman Tuhan diajarkan dengan logika anak-anak, maka itu bukan teori, tapi fakta dalam hidup sehari-hari. Nah, itu beda. Jelas ya? Apakah salah belajar teologi? Salah. Karena membuat orang jadi melogikakan Tuhan. Wah, nggak bisa. Otak kita sekecil itu mau memasukkan Tuhan yang tak terbatas. Saya pakai istilah Surabaya, meledos otak. Tahu kata meledos? Meledos otak, meledos. Dasar bapak saja mau dipaksakan dimasukkan Tuhan ke bapak. Maaf ya, maaf. Jadi firman Tuhan akan lebih mudah kalau dialami, bukan dipelajari. Amin. Alami, nikmat. Nah, setelah kita mengalami, maka kita bisa bersaksi, bukan berkhotbah. Itu bedanya. Jadi kalau pendeta khotbah pakai teolog, maka yang mendengar itu harus mikir, karena itu teori logika. Tapi kalau hamba Tuhan pemberita firman itu menyampaikan fakta hidup dari firman yang dia alami, beda lagi. Itu perbedaannya ya. Nah, yang sedang belajar teologi gak bakal lanjut, tolong saudara sendiri. Oke ya. Sayang waktunya. Saya bilang, kalau saudara punya uang, punya waktu, jangan ambil teologi. Lebih baik ambil sekuler. Loh, kok nggak amin? Amin. Betul nggak? Karena kalau saudara punya ijazah dan ada embel-embel TH, tahu teologi, ya STH, MTH, DTH. Bukan, timbul tinggi hati, ya tunggu dulu. Melamar jadi satpam aja ditertawakan. Betul. Betul nggak? Jadi security. Betul? Mau kerja di bank? Hah? Salah. Karena kalau ada istilah teologi harus masuk gereja. Jadi ruang lingkup terbatas. Tapi kalau saudara punya degree sekuler, masuk kemana saja gampang. Sambil saudara jadi garam dan terang. Harusnya begitu. Oke ya, lanjut. Supaya teologi kita tersinggung. Ya, nah. Jadi kalau orang menyebut Yesus dengan nama, berarti itu pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, yang sama, dunia pun harus menyebut saudara dan saya dengan nama yang Yesus. Kembali ke Yesaya 9 ayat 5 tadi, bahwa saudara dan saya disebut juga penasihat ajaib. Karena kalau orang-orang yang sedang panik hidupnya, sedang di perempatan jalan, mau kiri, mau lanjut, mau kanan, mau balik, nggak tahu, dan ketemu saudara, orang itu, oh, aku menemukan jalan. Amin. Itu yang dunia nantikan. Apalagi akhir tahunnya, setiap akhir tahun di seluruh dunia pasti orang panik menghadapi tahun depan, cari peramal. Ya, kan? Kemarin malam kita jalan-jalan di mana itu? Rawe. Ya, pokoknya gitu. Tuh lihat, saya kira itu orang jual kura-kura. Saya nggak tahu. Kebetulan ini di Taipei ini. Oh, kok kura-kuranya gigit sesuatu? Ternyata itu peramal. Saya itu dalam hati, oh kasihan. Manusia hidupnya ditentukan oleh kura-kura. Lo betul enggak? Dan bayar lagi.
Iya, ada pakai burung juga. Tadi malam ya, saya lihat ada pakai burung, terus burungnya suruh matok kartu, suruh milih. Nah, kartunya nulis dia sendiri. Mosok. Papa, kita hebat. Amin. Amin. Nah, ayo Yesaya 9 ayat 5. Mana ayo cepetan. Jam berapa itu? Natal Katolik. Ya, 7.30, 7 lebih. Oke ya. Minta maaf pada romonya ya. Pak Max terlambat. Maaf ini guyonan. Nah, ini ya. Dan namanya disebutkan orang penasihat aja. Siap menjadi wakil Yesus untuk menjadi penasihat buat banyak orang? Amin. Tuhan yang perkasa. Tunjukkan kepada dunia. Bukan cuma kita nyanyi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sampai uratnya keluar semua. Tapi orang lain tidak merasakan keajaiban. Apa sih dua kali apa? Ketawa apa masuk suaranya di situ? Ini ngawur. Maaf, nggak tahu. Dua pelawak di sini. Oke, jadi tunjukkan kepada dunia Tuhan itu perkasa. Yes. Dahsyat. Dia itu luar biasa. Papa yang kekal. Amin. Saudara, satu hari saya lupa tahun berapa. Saya tuh kasihan lihat polisi-polisi capek kerjaan mereka. Ini kejahatan kok nggak habis-habis. Di penjara, ternyata orang masuk penjara makin belajar jahat di situ. Kuliah gratis. Aku kuliah gratis sesama mereka yang tadi nggak kenal apa-apa, jadi kenal kejahatan. Makin lama mereka di penjara, makin pintar buat jahat. Nah, saya tuh tanya Tuhan, kira-kira bagaimana? Narkoba, macam korupsi, waduh, perjinan, pembunuhan. Kapan selesainya? Kasihan para polisi. Satu hari, saya lupa tahun berapa itu, 80-an. Papa bilang, Daniel, kejahatan gak bisa diberantas. Tapi pelaku kejahatan bisa dikurangi. Bagaimana caranya? Siapa setuju? Ini Roh Kudus yang saya dapat dari dia. Orang melakukan dosa, kecil maupun besar, itu karena ada yang kosong di jiwanya. Iya. Ada yang kurang. Setuju. Betul ya? Jadi Papa bilang kejahatan gak bisa dihentikan, tapi kita bisa buat setan jadi pengangguran di dunia, lalu mereka pulang kampung. Keren ya kalau istilahnya. Pulang kampung. Ya, pulang kampung. Tahu kampungnya setan di mana? Neraka. Wih, pintar semua. Nah ini salah satu yang Papa jawab. Setan jadi pengangguran lalu pulang kampung. Maka sejak hari itu semua kantor polisi jadi kafe, Haleluya. pengadilan jadi mall, penjara jadi hotel. Karena setan gak ada. Ya. Kalau semua orang bisa berkata, aku cukup, puas, ini loh. Oh iya? Nah, saya itu diberi keyakinan dahsyat oleh Bapa di surga. Kasus apa saja dalam dunia, percaya jawabannya pasti ada di Alkitab. Amin. Setuju. Maka saya coba cari di mana ada firman yang berkata manusia itu puas, cukup, kenyang. Ketemu lu ayatnya. Kita lihat, ingat ya, kita masih nama yang ketiga, Bapa yang kekal. Yohanes 14 ayat 8. Nah, saya minta cungun juga. Di layar ada yang cungunnya juga. Kalau itu bahasa Jawa boleh, saya bisa bahasa Jawa. Ada. Pak Filipus lagi tuh. Filipus kamu terkenal di mana-mana. Filipus hebat. Yohanes 14 ayat 8. Ada Filipus. Filipus di Cek Raymond kamu dikangenin itu sama Raymond. Lagi buka Alkitab. Ayo, Yohanes 14 ayat 8. Nah, ada cungunya ya. Saya cuma baca Indonesianya ya. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah siapa? Bapa. Cungunya bilang apa? Campur. Ya. Bapa.
tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Semuanya bukan cukup apa? Enough, full, complete, satisfy, content. Wih. Tidak ada buku apapun di dunia, silakan cari di Google. Satu-satunya buku yang pernah ditemukan oleh manusia, kapan seorang manusia bisa berkata cukup? Hanya kalau ketemu Bapa. Dan itu hanya Alkitab. Cukup. Kenyang, puas, lengkap, utuh, komplit, penuh. Apa saja cari. Nah, kalau semua kita bisa menemukan Bapa, nggak ada dosa di dunia. Amin. Orang nggak perlu cari narkoba, percabulan, pornografi, free sex, judi, alkohol, enggak. Sudah cukup kok. Nggak butuh apa-apa lagi. Bapa. Maka itu nama ketiga dari Tuhan Yesus. Orang menyebut yaitu Bapa yang kekal. Artinya Bapa segala Bapa. Itu luar biasa. Maka itu hari ini, ayo semua kita mengaku murid Yesus, anak-anak Bapa di surga. Biar orang menyebut kita dengan 4 nama itu. Karena itu pekerjaan kita. Amin. 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 Keren ya kalau ini terjadi. Loh ya atau tidak? Oke, saya mau berhenti dulu. Saya berikan kesempatan sebelum kita berakhir. Yang mau tanya siapa? Tadi bacakan, ayo tolong yang di Zoom, Instagram, Facebook, nulis. Ayo, saya mau tanya, yang di sini juga. Ayo, coba saya beri kesempatan, 1-2 orang. Ayo, jangan lama-lama. Ayo, ada 2 operator saya dengan tadi. Jangan baca. Marem itu apa artinya? Apa? Marem. Marem bahasa Jawa. Apa itu? Ya cukup. Oh. Marem. Iya bahasa Jawa. Ayo, mau tanya? Belum ada masuk nih. Yang di sini, ayo. Marem itu Marem itu aku. Pikir lagi. Iya, orang Makassar. Jangan ikut ngomong itu. Ini orang ada coba. Salah pulau. Ayo, baca. Ya, silakan. Gimana kalau kita gambar Papa di ngelek nih? Nah, gambar Papa di dunia nggak ada. Bagaimana kalau kita mengalami gambar Papa di dunia itu Yang rusak. ataupun kita menyimpan rasa sakit hati? Ya, Bagaimana cara memulihnya? gereja menjadi jawaban. Amin. Ya, gembala-gembala di setiap gereja harus mewakili ayah-ayah yang menyakiti hati anak. Sayang, ibu itu tidak datang. Kemarin pagi, saya baru masuk. Ada ibu dengan anaknya duduk pas di pinggir situ di bawah kamera. Dia nggak kenal siapa. Begitu masuk, orang kudus bilang anak itu sakit hati dengan bapaknya. Nah, saya kan nggak tahu siapa ini orang. Nah, selesai saya khotbah, saya datangi anak itu, saya ajak keluar. Dia kaget. Ternyata papa mereka meninggalkan mereka berapa tahun yang lalu. Nah, jadi gereja semua mewakili untuk menjadi papa buat banyak orang itu. Karena dunia membutuhkan ini. Nah, kamu siapa ya Raymond? Nah, jadi papa untuk banyak orang. Itu. Sedap nggak boleh. Terus ada yang lagi yang tanya ada? Ada tulisannya katanya bahasa asli ada 5 nama. Oh 5 ya? Ya betul Dia nama 5. bertanya. Oh enggak? Ya pokoknya ada 5 nama lah. Oke, cari sendiri di bahasa-bahasa yang lain. Bukan itu yang saya mau bahas. Ada lagi yang bertanya? Itu aja tadi. Kita aja. Yang lain sini coba tanya. Nggak ada yang tanya. Ayo sebelum selesai.
Nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Nama terakhir, Raja Damai. Ingat khotbah kemarin pagi, Natal itu artinya damai. Jadi kalau masih punya musuh, belum punya arti Natal. Jangan bilang, saya nggak punya musuh, cuma ada 4 orang yang malas ketemu. Awas. Sama aja itu. Nah, inilah Natal yang harus kita bagi untuk banyak orang. Amin. Tuhan itu luar biasa kasihnya atas hidup kita. Itu sungguh-sungguh hal yang luar biasa yang dunia harus tahu. Ya, ini saya cuma ingin baca saja. Orangnya nggak ada, saya tahu. Bentar ya. Satu hari saya nginap di sebuah hotel di Surabaya. Nah, salah satu security-nya itu sangat Islam. Ya. Berapa kali dia itu ganti apa? Profil selalu yang disebutin itu. Hanya di HP yang dibantu itu. Nah, hari ini dia tuh ngasih saya ucapan selamat Natal. Tapi bukan cuma ngucapin selamat Natal. Saya bilang, Pak, kapan Papa ke Surabaya? Saya tuh nggak tahu kenapa hari ini saya bisa kangen Papa. Tolong beritahu saya kalau Papa ke Surabaya. Tak paham. Saya nggak ngomong tentang gereja, nggak ngomong tentang Yesus itu. Nah, karena dia membutuhkan itu. Kenapa? Ada apa? Jadi banyak orang yang memerlukan bapaknya. Siap? Saudara pun disebut dengan 4 nama atau 5 nama itu? Betul? Katakan pada sebelah dan diri sendiri, aku siap mengumumkan nama Yesus Kristus. Pamet cepat maju. Yang di rumah juga siap ngomongnya. Ayo. Jadi wakil itu. Ayo, maju.